Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Kembali kita jumpa dengan kajian singkat di hari pagi. Teriring rasa syukur, kita berharap semoga hari-hari kita ke depan jauh lebih baik, dilapangkan rezeki, diberikan kesehatan lahir dan batin sebagai bekal untuk terus meningkatkan kualitas, kapasitas ketakwaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan yang Allah berikan kepada setiap manusia, bahkan kepada setiap yang bernapas di jagat raya. Kematian bagi umat manusia, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Bahwa maut, kematian adalah ibarat sebuah pintu dan semua manusia akan memasukinya. Kematian selalu hadir menghampiri kapanpun dan dimanapun tanpa sebab, dengan sebab apapun. Dan kematian hadir sudah dalam waktu yang pasti, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dikedepankan. Oleh karena itu, ketika kita meyakini kehadiran tentang kematian, maka jadikan kematian sebagai ajang untuk terus kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadikan sebagai sebuah peringatan untuk terus mengumpulkan bekal kehidupan untuk kehidupan nanti setelah adanya kematian. Dalam kesempatan ini menarik, ada sebuah ungkapan yang untuk kita ceritakan sehingga menambah sebuah kesadaran, keyakinan dan rasa optimisme untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang menarik itu adalah, kenapa orang yang soleh cenderung lebih cepat matinya, lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang pelaku dosa senang dalam lumpur noda dan dosa, dalam maksiat dan munkarat, selalu diberikan umur yang panjang. Kalimat ini tentu kalau kita tidak mengkaji secara keimanan, tidak berhusnudon, bersikap baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat merugikan. Karena sungguh Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah Maha Cinta dan kasih sayang kepada umat manusia. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala lebih cepat memanggil orang-orang yang selalu berbuat kesolehan, para alim ulama, sementara memberikan umur yang panjang, memberikan kesempatan yang banyak kepada pelaku dosa, orang yang senantiasa jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah sebaliknya. Karena siapapun mereka, ketika mengatakan bukankah tidak sebaiknya Allah lebih mempercepat kematian orang yang berlaku dosa, membuat keonaran di alam dunia, tetapi tidak. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cinta dan kasih sayangnya, Allah justru lebih memanjangkan umur para pelaku dosa dan lebih cepat bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan akhlak yang mulia. Saudara hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar adalah ketika Allah memanjangkan orang-orang yang suka bergelimang dosa, suka bermaksiat dan munkarat, maka disitulah letak cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memendekkan umur orang-orang yang soleh, ulama dan kiai, karena Allah menginginkan orang yang selama ini soleh, lalu beribadah dekat dengan Allah,
umurnya dipendekkan karena Allah ingin cepat bertemu dengan kekasihnya, hamba-hambanya yang soleh, dan ada kekhawatiran jangan-jangan orang yang soleh terkontaminasi oleh perilaku orang yang selalu berbuat salah. Sebaliknya, orang yang selama ini banyak berbuat dosa, bahkan bangga berbuat dosa, maka Allah memberikan kesempatan umur yang panjang supaya bertobat, menggantikan kesalahan dengan kebaikan. Oleh karenanya, bagi mereka yang selama ini belum sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempat memperbaiki diri, belum sempat pergi ke majlis taklim, bergabung dengan para ulama untuk memperbaiki, untuk mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kecewa, jangan pernah berputus asa. Sebanyak apapun kejahatan yang kita lakukan, sebanyak apapun kemaksiatan, kemunkarotan yang pernah kita kerjakan, hatta laksana buih di lautan, Allah itu maha lautan hampura. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha pengampun. Oleh karena itu, mari kita bertaubatlah, berhentilah, perbaiki teruslah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan menghapuskan dosa yang selama ini kita lakukan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan yang akan kita lakukan akan menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Mari kita terus berhati-hati, berdekatlah dengan ulama, berbaik-baiklah dengan mereka yang dekat dengan agama. Semoga kita tidak jatuh ke lubang yang sama, terus semakin jauh berenang dalam noda dan dosa. Kembalilah ke jalan yang benar, raihlah cinta dan kasih sayang Allah, raihlah ridho Allah. Carilah petunjuk dari para ulama, dari para asatid, karena sungguh taufik dan hidayah datang dari Allah, syariatnya dari sesama kita, para ulama, kiai di lingkungan sekitar kita. Besar harapan kita, semoga kita senantiasa istiqomah dengan kebaikan yang Allah taburkan. Dan kalau selama ini kita berbuat hilaf, berbuat alpa dan dosa, semoga kesalahan yang kita lakukan buah dari ketidaksempurnaan kita, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.